warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa, wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih memberikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita semuanya, sehingga dalam hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita. Semoga ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah memberikan kesempatan umur kepada kita, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita, semoga semakin hari semakin baik. Tidak connect. Baik, jamaah rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fiddin." Apabila Allah menghendaki keluarga kita menjadi keluarga yang baik, kata Rasulullah, keberkahan, kualitas ta'abudan wa taqarruban pasti menjadi seorang hamba yang kualitasnya berkualitas yang baik. Kemudian itu semuanya adalah harapan kita. Itu semuanya adalah cita-cita kita. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Kita ingin keluarga kita disebut menjadi keluarga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarga yang baik. Ciri yang pertama, kalau keluarga itu menjadi keluarga yang baik, tadi sudah sebutkan bahwa cirinya adalah Allah fahamkan keluarga itu terhadap ajaran agamanya. Terus tandanya apa? Tandanya adalah ketika keluarga kita ada hamasah al-aliyah, ada semangat yang tinggi mempelajari ajaran agamanya. Itulah pertanda bahwa keluarga kita itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik. Maka oleh karena itu, untuk ngaji, ketika sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, keluarga kita itu punya kemauan kuat, punya hamasah al-aliyah untuk hadir, bukan menunggu waktu luang, tetapi meluangkan waktu untuk ngaji, untuk hadir di tempat kajian. Ketika Allah mudahkan hati kita untuk melangkah seperti itu, itulah pertanda. Kenapa? Karena prasangka perasaan kita kepada seseorang itu akan sirna, akan hilang. Prasangka yang tidak baik maksudnya, itu akan hilang ketika itu ilmu itu sampai kepada kita. Ini yang sering saya kasih contoh sederhana adalah, ini kebetulan akhir November kemarin, 9 hari sampai tanggal 29 saya diundang di Turki untuk pertemuan ulama qiraah sedunia, dan akhirnya saya diminta untuk jadi koordinator negara Indonesia untuk mensosialisasikan apa yang disebut Mushaful Ummah. Mushaful Ummah itu adalah dalam sejarahnya, kalau pembukuan Al-Quran, Mushaf Al-Quran itu dimulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian perkembangan berikutnya adalah dilanjutkan pembukuan itu yang kemudian disebut Ummul Quran, Ummul Mushaf, induknya Mushaf itu kemudian dilanjutkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian kita kenal dengan kaidah Rasm
Utsmani. Kemudian berikutnya tidak ada lagi penulisan itu, baru kemarin. Jadi tanggal 26 November kemarin di launching yang kemudian disebut Mushaful Ummah sebagai bentuk pemeliharaan keaslian Al-Quran itu. Jadi qiraah asyra, 10 bacaan yang Rasulullah pernah ajarkan kepada para sahabat, kemudian itu diriwayatkan pada setiap qiraah itu 2 orang. Berarti menjadi 20 riwayat. Nah, untuk Mushaful Ummah ini ditulis dengan 20 mushaf. Jadi kalau saya nanti ngasih kepada jamaah di sini ngasih Mushaful Ummah, berarti 20 mushaf Al-Quran itu yang saya berikan. Setiap mushafnya ditulis berdasarkan riwayat. Contohnya begini. Ketika Quran ini ditulis berdasarkan riwayat Hafiz, maka kemudian tulisannya sesuai dengan bacaan riwayat Hafiz itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti Quran satunya, Quran keduanya itu ditulis berdasarkan riwayat Warsh. Bentuk tulisannya disesuaikan persis dengan riwayat itu. Ayat yang sama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bunyinya begitu. Tulisannya persis seperti itu. Begitu pula nanti riwayat Qalun, riwayat Al-Kisai, riwayat Ad-Duri, riwayat Ibnu Katsir sesuai dengan riwayatnya, kemudian tulisannya disesuaikan dengan bentuk bacaannya itu. Kemudian kalau kita tidak tahu gimana cara bacanya, tinggal scan barcode-nya, langsung muncul itu. Cara bacanya pada halaman ini bagaimana, kemudian perbedaannya di mana, itu langsung kita tahu. Ini yang sedang, apalagi nanti kalau tadi saya sebutkan pentingnya kita hadir ngaji, itu adalah diantaranya adalah ketika informasi itu nyampe kepada kita, ilmu itu nyampe kepada kita, maka kemudian disitulah kemudian kita tidak gampang untuk berprasangka tidak baik kepada seseorang. Baik, ini ada masalah apa? Tidak connect. Baik, jamaah rahmatullah, yang saya maksud kita tidak mudah untuk berprasangka tidak baik itu adalah ketika kita berjamaah. Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan nih ke Maroko atau ke Tunisia. Begitu sampai di sana ikut sholat isya, ikut sholat berjamaah. Begitu sholat berjamaah, itu bacanya juga seperti yang kedua tadi. Orang Maroko, Tunisia, Tajikistan, Uzbekistan, mayoritas saudara-saudara kita yang ada di sana pakai riwayat Warsh. Nanti kalau kita buka Qurannya, mushafnya kita buka, yang di antara 20 mushaf itu, perbedaannya adalah khotnya, yang kemudian kita kenal dengan khot Maghribi. Maghribi, karena orang Barat itu susah menyebut Maghribi, akhirnya di Maroko. Kita akhirnya ngikut Maroko juga. Itu bentuk tulisannya, kalau fa titiknya 1 di bawah, kalau qaf titiknya 1 di atas, kalau nun nggak ada titiknya. Itu khot Maghribi khas. Jadi kalau istilah kita itu aku banget, bagi orang Maroko itu aku banget. Makanya kemudian
bentuk bacanya seperti yang kedua tadi, apalagi kalau surat Ad-Duha. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu adalah riwayat Warsh. Nanti jadi kalau kita kepingin tahu bagaimana cara bacanya, tinggal scan barcode-nya saja. Dengan itu maka kemudian semakin bertambah ilmu, semakin kita semangat untuk ngaji. Ada hal-hal yang selama ini kita tidak kenali, tidak ketahui, kemudian kita menjadi faham. Oh, ternyata yang ini benar, yang ini juga benar. Kalau kita mau ribut karena beda bacaan, terlambat. Kenapa? Di zaman sahabat Umar Ibnul Khattab, sahabat Umar marah dengan sahabat Hisham bin Hakim karena beda bacaan. Begitu menghadap kepada Nabi, dilukiskan di dalam kitab Bukhari, itu ada 1 halaman lebih. Kemudian di situ diceritakan, begitu menghadap kepada Nabi, coba Hisham bin Hakim, kamu baca, bagaimana aku mengajari kamu. Kemudian dibacakan oleh sahabat Hisham bin Hakim sebagaimana beliau tadi ngimamin sholat. Sahabat Umar marah gara-gara mendengarkan bacaannya itu beda. Begitu baca, seperti yang saya contohkan tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Nabi apa? Di dalam kitab Bukhari ini disebutkan hakadza unzilat. Seperti itulah ayat itu diturunkan kepadaku. Artinya yang dibaca oleh sahabat Hisham bin Hakim benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Umar, coba bagaimana saya mengajari kamu? Maka kemudian sahabat Umar juga membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagaimana yang kita baca, yang biasanya itu disebut qiraah Asim riwayat Hafiz. Kata Nabi, wa hakadza unzilat. Seperti itu pula ayat itu diturunkan, diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku. Nah, kita ini kan kepada sekarang ini kan nuansanya jadi nuansa mudah sekali untuk menyetempel seseorang itu radikal atau radikul, apalah namanya ya, aliran keras gitu. Ketika orang itu beda dengan kita, baca Quran beda dengan kita, kemudian kita dalam dunia kita sekarang itu akhirnya mudah menyebut, oh itu aliran keras, itu kelompok radikal. Gampang sekali. Jamaah rahmakumullah, inilah kemudian urgensinya kita memahami, kita menambah wawasan tentang ajaran agama kita yang menyangkut soal akidah, menyangkut soal ibadah, menyangkut soal tilawah Al-Quran. Ketika kita lakukan, insya Allah akan semakin bertambah kedewasaan kita, kebijakan kita di dalam mensikapi segala sesuatu. Baik, jamaah rahmatullah. Kemudian yang kedua, ada satu hadis yang menyebutkan nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sudah memasukkan hambanya yang masuk surga karena sebab infaknya, masuk surga karena sholat berjamaahnya, masuk surga karena akidahnya, masuk surga karena semua amal baiknya. Sesudah masuk, ternyata hamba Allah yang masuk dalam surga itu Allah masih suruh,
Apa bentuk perintahnya? Kepada orang yang sudah masuk surga itu, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkatan nikmat surga ke tingkat berikutnya. Warattil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya. Sebagaimana engkau ketika membaca Quran dengan tartil di dunia. Jadi hamba Allah yang sudah masuk surga itu masih disuruh baca Quran. 2, disuruh membacanya sebagaimana ketika di dunia membaca dengan tartil. Pertanyaan sederhana adalah, kalau di dunia kita itu tidak bisa baca Al-Quran, kita akan digambarkan begini. Kalau ada tetangga kita berangkat ke Tanah Abang, kita berangkat aktivitas, kita lewat di depan rumah tetangga kita, ternyata tetangga kita suami, istri, anaknya, keluarganya, semuanya begini. Kita salam tidak dijawab, kita tegur tidak menjawab pula. Kesimpulan kita apa terhadap tetangga kita? Tetangga kita sedang tertimpa musibah dan dia sedang stres berat. Kenapa? Ditanya, nggak jawab. Pandangannya kosong, jarinya 1 digigit. Ternyata di hari akhir nanti, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, digambarkan dalam surat Al-Furqan itu begini. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaltu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu, kalau menggigit 1 jari itu kita sebut orang itu stres berat. Allah kasih gambaran kepada kita, nanti di hari akhir itu ada sekelompok manusia yang menggigit 2 jarinya. Gini. Artinya kalau 1 jari kita sebut itu stres berat, berarti kalau 2 jari, kalau bahasa Arabnya disebut stres murokab, stresnya bertingkat-tingkat, sehingga tidak bisa berkata apa-apa kecuali menyesal. Subhanallah, ini orang yang sudah masuk surga itu menyesal malsian. Kenapa? Teman-temannya, tetangganya, keluarganya disuruh oleh Allah membaca Al-Quran dan kemudian suruh naik ke tingkat menikmati nikmatnya surga ke tingkat-tingkat berikutnya. Yang kedua, gimana kalau kita di dunia ini bacanya tidak tartil? Tidak ada ikhtiar untuk membaca Al-Quran sampai mendapatkan bacaan yang tartil. Tidak melakukan tahsin tilawah Al-Quran. Nyesal kita. Kita akan menyesal. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan nanti Allah akan berkata bahwa tempat kamu fi akhiri ayatin taqra'uha, tempat kamu di derajat nikmatnya surga yang mana itu ditentukan pada akhir ayat pada surat yang engkau baca. Jadi membaca Al-Quran yang berurut itu adalah satu hal yang sangat penting. Gimana Ustaz? Kalau kita membaca Al-Quran tidak ngerti isinya, bacanya terus saja gitu. Justru itu yang dimaksud oleh Allah, disuruh kita. Walaupun kita tidak ngerti artinya, baca aja. Kenapa? Karena posisi itu menjadi kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Coba,
Ingat-ingat aja sampai hari ini. Fatihah itu dalam sholat sudah berapa tahun kita pakai. Doa iftitah yang kita baca sudah berapa tahun kita pakai. Doa tahiyat yang kita pakai selama ini sudah berapa tahun kita baca. Tapi saya pastikan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya suruh ke depan satu-satu berdiri menerjemahkan dari mulai takbir, doa iftitah sama Fatihah saja, saya pastikan antum tidak sanggup. Artinya, walaupun kita tidak ngerti makna yang kita baca dalam sholat, kita tetap sholatnya sah dan didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Begitu pula baca Quran. Tapi kalau kemudian kita meluangkan waktu yang lain, kita baca ayatnya satu halaman, kemudian kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, itu adalah hal yang lain yang Allah perintahkan. Wa yatadabbarunal Qur'an, mengkaji, mendalami, memahami, berarti melaksanakan bentuk perintah yang lain. Kemudian perintah yang pertama tadi adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bapak, Ibu, cobalah sesibuk apapun kita, pastikan jangan sampai di antara kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Sesibuk apapun kita yang sudah bisa baca Al-Quran, karena Allah yang perintah agar kita membaca Al-Quran itu bacanya tartil, jangan pernah berhenti berikhtiar, karena Allah yang memerintah, kita yang diperintah. Jadi kalau di sini di masjid ini ada program tahsin tilawah Al-Quran, ini adalah memberikan akses kepada kita yang sudah bisa baca Al-Quran agar baca Qurannya itu benar. Gimana Pak? Kalau saya sudah 55, saya sudah 60 tahun, saya selama Allah masih berikan kesempatan, lakukan saja. Tapi gimana Pak kalau nanti sampai meninggal saya belum tartil? Tentu saja akan berbeda. Allah memang merintahkan agar kita membaca dengan tartil, dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kita tidak harus mencapai seperti Musyairi Rasyid, tidak harus mencapai bacaan kita seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais, tidak harus. Tapi bentuk ikhtiar kita, satu akan menggugurkan kewajiban kita atas perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, kita sedang mewariskan kebiasaan yang baik di dalam memanfaatkan kesempatan umur yang Allah berikan. Katakanlah, kalau kita tidak sampai sama, mirip-mirip aja udah bagus. Tiga baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalaulah kita tidak sampai ke tingkat itu, ikhtiar yang kita lakukan insya Allah akan menggugurkan atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, dulu ketika di dunia saya sudah berupaya untuk ikhtiar bisa benar bacaan saya. Saya sudah ikut untuk belajar tahsin, perbaikan bacaan. Tapi sebagaimana takdirmu ya Allah, ternyata saya belum tartil semuanya. Itu akan berbeda dibandingkan enggak sama sekali. Halo Pak. Jadi penegasan bahwa tempat kamu nanti itu adalah tingkatan derajat nikmat surga, yang mana yang kau tempati itu ditentukan pada akhir dari ayat surat yang kau baca itu. Itu artinya dalam syarah hadis itu dijelaskan bahwa tingkatan nikmatnya surga itu adalah sejumlah ayat dalam Quran.
Jadi sudah masuk surga saja sudah masih nyesel gitu. Kenapa dulu saya tidak bisa baca Al-Quran? Jadi bapak-bapak kalau sudah sedekah, kalau sudah infak, alhamdulillah saya langsung melihat sendiri infak dari bapak-bapak semuanya, baik bentuk sandang, bentuk pangan, bentuk yang di Cianjur berjalan terus, sebelum itu yang di NTT atau sarung kemarin pertengahan bulan Desember saya yang dulu sebentar saya viralkan ada 422 orang yang masuk Islam di Pulau Buru, di Pulau Seram, di Seram bagian barat, Seram bagian utara, dan itu posisinya di pucuk-pucuk gunung. Alhamdulillah, saya seminggu penuh saya ada di sana dan kemudian sudah tersampaikan. Tentu saja ini semuanya, apalagi yang di NTT selama ini juga terus mengalir karena saya mengajukan ke Masjid Fatahillah ini untuk bisa ikut menyalurkan infak baik uang atau sandang dari bapak-bapak dan ibu-ibu ke daerah-daerah mu'alaf dan du'afa atau yang terkena musibah. Alhamdulillah termanfaatkan dengan baik. Senangnya saudara-saudara kita yang ada di sana luar biasa dan semuanya mendoakan ajrakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abaqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran wa jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menginfakkan hartanya, berkah untuk keluarganya, berkah pada harta yang masih dimilikinya, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang lebih baik. Itu doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, dan tentu saja ini semuanya akan berdampak kepada kehidupan kita walaupun tidak terasa. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, ada poin yang paling mendasar lagi, ketika andaikan besok Allah takdirkan kita dipanggil oleh Allah. Kalau kemudian kita sudah infak, kita sudah sedekah, baik dari harta kita, bentuknya uang atau sandang atau yang lain, kita sudah merasa itu. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran sampai hari ini, saya ingin katakan, Pak, Bu, jangan kepedean. Kalau kita sampai hari ini kita belum benar bacaannya, jangan kepedean. Kenapa? Sudah masuk surga saja nanti masih kita akan gigit jari kalau tidak bisa baca Al-Quran, kalau bacanya belum benar. Tentu saja ini terus saya gaungkan, saya sampaikan. Saya tidak berharap bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ketika mendengar saya ngimamin sholat, kemudian saya membaca dengan bacaan riwayat waras, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang di belakang ribut gara-gara ada bacaan yang beda. Kemudian yang disalah-salahkan imamnya. Kenapa? Ini masalahnya kita yang tidak ada semangat untuk ngaji sehingga informasi itu tidak sampai kepada kita. Halo, Pak, gimana kira-kira kalau saya ngimamin sholat kayak tadi, selesai sholat tarawih kira-kira jamaah ribut nggak? Pasti ribut. Wadduhi wal laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qali wa lal akhiratu khairul laka minal uli. Itu selesai sholat pasti kemudian ini An-Nuri ini imamnya ini orang Jawa Timur tapi bacanya kayak orang Betawi. Akhirnya Betawi dibawa-bawa. 1400 tahun Nabi Muhammad itu tidak kenal sama orang Betawi. Tapi ayat itu sudah diturunkan, sudah sampaikan kepada kita. Tapi saya ingin hadiahkan, tapi menghadiahkan 1,5 tahun ke depan baru saya berikan. Mudah-mudahan umur saya masih ada, bapak-bapak juga masih ada. Saya akan berikan 20 mushaf satu-satu. Satu mushaf maksudnya 20 Quran. Nanti kalau
kepengen tahu bacanya gimana, begitu caranya. Scan barcode-nya langsung bunyi. Itu yang kemarin kami coba, bukan dicoba, memang ini sudah jalan. Proyek untuk penulisan Mushaful Ummah ini sedang berjalan di Turki. Nah, kantornya untuk khotnya saja sampai kemudian menjadi mushaf. Sekarang ditulis 1 halaman selesai, 1 hari bisa 10 halaman, berarti 1 juz 1 hari itu langsung dimasukkan ke scan, kemudian keluar itu sudah langsung jadi Quran, sudah terjilid. Ini yang ya segede ini, segede masjid ini ruangan untuk penulisannya itu. Penulisannya belum, nyetaknya belum. Nyetaknya nanti ada sendiri. Baik, jadi jamaah rahimakumullah, mari kita ambil, kita raih derajat tinggi nikmatnya, tingginya nikmat surga itu dengan terus ikhtiar. Walaupun usia kita sudah 60-70 tahun, jangan kemudian kita berlindung di balik alasan dengan ya sudah tua, gigi saya tinggal sudah pamit satu-satu, bahkan tinggal satu-satunya. Enggak apa-apa, kita lakukan saja. Karena hakikatnya kita sedang mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi kita. Kalau urusan najibnya benar, biar cucu aja lah Ustaz. Urusan cucu sendiri. Urusan kita nanti di hadapan Allah juga sendiri. Kita beruntungnya sekarang itu banyak tempat, banyak lembaga yang menyiapkan program mengantarkan bisa baca Al-Quran, mengantarkan bisa baca Qurannya menjadi tartil. Sudah banyak lembaga itu. Di masjid kita sudah terus berlangsung berjalan. Kalau kita tidak manfaatkan, saya hanya mengingatkan aja kepada jamaah semuanya. Nanti di hadapan Allah jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena sebab kita tidak bisa baca Al-Quran, karena sebab kita bacaan Qurannya tidak tartil. Soal kemudian jailul Quran, generasi Qurani harus hadir, anak cucu kita harus tampil menjadi yang lebih baik. Itu tentu saja itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap hari. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki diriku ya Allah dengan memperbaiki generasiku. Artinya apa? Kalimat doa dalam surat Al-Furqan itu menegaskan bahwa agar kita terus berikhtiar, terus berusaha menjadikan generasi kita itu akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, dan punya keahlian. Apa keahlian diantaranya adalah dia itu menjadi generasi yang hafidhul Quran. Jadi kalau dia nanti menjadi generasi berikutnya, kalau dia jadi dokter, anak cucu kita dokter yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Kalau menjadi pengusaha yang hafal Quran, yang faham Quran, yang da'i. Itu adalah harapan kita ke depan. Kenapa? Karena setiap hari berdoanya kita seperti itu. Ya Allah, perbaiki ya Allah diriku ya Allah dengan memperbaiki anak keturunanku. Jadi lembaga pendidikan Al-Quran banyak sekali. SMPIT, kemudian ada program tahfidnya, ada STID program tahfidnya. Artinya beda dengan di usia kita yang 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, gimana lingkungan pendidikan. Nggak ada ruang untuk memberikan kita untuk belajar, nggak ada saat itu. Tapi sekarang subhanallah luar biasa. Apalagi kemudian terus sampai hari ini saya bagian untuk melakukan pengembangan tentang metode pengajaran Al-Quran, pengelolaan lembaga pendidikan Al-Quran, baik di sekolah formal, di kampus, dan alhamdulillah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir itu di bawahnya itu ada yang dulu saya bangun dari tahun 2004.
Namanya adalah Lembaga Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini pengikutnya itu setiap Sabtu Ahad itu mencapai 1.800 orang datang. Yang belum bisa baca Al-Quran bisa baca Al-Quran, yang belum benar bacaannya kemudian memperbaiki bacaan Qurannya. Ini terus bergulir dari tahun 2004 sampai sekarang. Pesertanya remaja, orang tua, termasuk anak-anak. Khusus anak-anak program tahfidznya ada 300 orang. Selebihnya yang paling banyak malah bapak-bapak udah sepuh, bahkan ada yang 73 tahun. Ini sudah ikut tahsin 3 tahun, sekarang baru masuk program hafalan. Luar biasa 73 tahun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita dorong baik diri kita, keluarga kita untuk benar-benar bukan menunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu. Kita plot harinya, tidak boleh diganggu. Kita luangkan untuk ngaji. Bahkan untuk sekarang ada kelas, saya itu ada salah satunya, satu kelas itu adalah komunitas dokter spesialis, kayak spesialis jantung, spesialis bedah tulang, spesialis kandungan. Itu kita buat per kelas untuk belajar baca Quran sama tahsin. Posisinya karena via Zoom, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada yang di Qatar. Itu setiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, terus bergulir sampai hari ini. Bahkan yang lebih lagi adalah ada kelas staf Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur kan Leskoda, non muslim. Stafnya banyak yang muslim. Subhanallah, setiap ba'da subuh itu mengadakan 1 pekan 3 kali untuk program tahsin dan tahfidz Al-Quran. Dan yang luar biasa itu, ini ada satu kisah sedikit. Ada orang Padang tinggal di sana sudah cukup lama, punya pabrik sendal dan sepatu, dan untuk mensuplai seluruh provinsi NTT itu Pak Rial ini, namanya Pak Syariat. Setiap saya datang ke sana untuk hadir pembinaan di suku-suku pedalaman, beliau menyiapkan mobil untuk naik turun gunung, mobil Hilux. 2 tahun mobil itu setiap saya ke sana itu standby, saya pakai. 2 tahun saya tidak pernah ketemu orangnya yang mana. Allah takdirkan kemudian satu saat saya bimbing umroh, dan kemudian pas di Madinah saya baca FV, Pak Syarial sedang melaksanakan umroh. Akhirnya saya telepon ke NTT minta nomor beliau. Ternyata nginapnya di depan, saya di hotel sini, depan aja hotelnya. Saya 2 tahun baru ketemu itu. Sebelumnya tidak pernah ketemu. Akhirnya sampai hari ini jadi saudara, yang kemudian beliau bangun di pedalaman itu ada masjid dan rumah tahfidz. Itu yang kemudian yang menjadikan sebab anak-anak pedalaman itu kemudian bisa sekolah, bisa kemudian bapak ibunya menyerahkan, biarkan bapak ustadz, anak saya masuk Islam tak apa-apa, yang penting belajar di sini. Jadi kalau bapak-bapak mau menjadi menjadi bapak angkat bagi anak-anak NTT yang mau yang masuk Islam, tiap minggu itu bisa 5 sampai 10 orang yang masuk Islam. Cuman masalahnya ketika masuk Islam, pendidikannya harus berlanjut. Anak angkat saya yang ada di DKI, yang ada di Jabodetabek ini, anak angkat
dari NTT itu ada 47 orang. Ada yang kuliah, ada yang di pesantren. Alhamdulillah dari 47 itu ada 14 yang sudah hafizul Quran, ada yang 14 yang hafal Quran. Sekarang kita kembalikan, kenapa sudah S1 hafal Quran, kita kembalikan ke sana. Sekarang jadi dai 14 orang itu. Inilah yang saya maksud bahwa gerakan dakwah, gerakan Quranisasi ini harus berjalan terus dan kita harus ambil bagian di dalamnya dalam konteks mendakwahkan, mensosialisasikan Al-Quran itu baik dalam kehidupan keluarga kita dan juga dalam masyarakat secara luas. Baik, jamaah rahimakumullah, itu barangkali poin yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menjadikan kita jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Quran jangan kemudian kita menerima bahwa ya sudah, yang penting kan sudah bisa baca Quran. Ternyata di hadapan Allah tidak cukup. Kita masih disuruh membaca dengan tartil sebagaimana kita membaca ketika bacaan tartil di dunia. Dan yang paling penting adalah kita nanti ditempatkan surga sama atau tidak dengan keluarga kita juga sangat bergantung kepada bacaan Quran kita itu sampai di mana, istri kita sampai di mana, suami kita sampai di mana, anak kita sampai di mana. Ketika ada kesamaan di dalam gerak dekat dengan Al-Quran itu, maka disitulah yang akan menentukan kita nanti bersama keluarga atau tidak. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi renungan bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.